Halo, perkenalkan nama saya Rifan Tirta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan reverse engineering dengan software Quick Surface. Jadi Quick Surface ini adalah software yang saya rasa cukup dewa untuk pengaplikasian reverse engineering. Jadi dalam kegiatan saya reverse engineering, saya biasanya menggunakan software Quick Surface. Jadi kita langsung saja masuk ke software Quick Surface-nya. Jadi ini adalah tampilan dari Quick Surface, tampilan awalnya. Di sini ada Learn from Tutorials. Di sini jika kita klik dari Learn from Tutorials ini, kita akan masuk ke website dari Quick Surface, di mana di situ sudah dijelaskan, dibuatkan video di YouTube dari tahapan awal hingga ke tahapan yang lebih expert atau advance. Terus di sini ada Open a File. Ini kita bisa buka file kita yang akan kita reverse engineering. Terus di sini ada recent file. Di sini adalah file-file yang sebelumnya sudah kita reverse engineering atau mungkin belum selesai. Terus kita bisa lanjutkan dari sini historialnya. Kita bisa langsung klik, bisa langsung buka. Tapi di sini saya akan memulai dengan open file. Di sini kita bisa membuka beberapa jenis file pada Quick Surface. Quick Surface sendiri mempunyai extension file yaitu QSF. Ini adalah extension dari Quick Surface sendiri. Selanjutnya ada beberapa jenis file yang bisa kita buka, ada STL, ada OBJ dan beberapa file lainnya. Lalu di sini saya akan membuka file STL, sudah file yang sudah saya siapkan, saya download dari website Quick Surface sendiri. Tinggal saya klik, terus open. Di sini kita bisa memilih unit yang akan kita pakai. Di sini ada millimeters, inch, dan yards, dan beberapa unit lainnya. Tapi biasanya saya menggunakan millimeters. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan unit ini. Langsung saja open. Nah, di sini adalah tampilan dari file STL yang sudah kita siapkan, yang kita akan reverse engineering. Kita bisa lihat bagaimana bentuknya. Nah, ini bagaimana navigasi, rotasi, dan lain sebagainya akan saya jelaskan di sini, yaitu kita bisa melihat settings, lalu ada options. Di sini ada beberapa default yang kita beberapa kayak kita terbiasa menggunakan software lain selain Quick Surface. Ini kita bisa sesuaikan. Misalnya saja ini ada di tampilan pada layar. Terus kalau kita mau ingin default dari Quick Surface sendiri, ya udah kita klik saja defaultnya. Di sini defaultnya sendiri itu udah dijelaskan kalau rotasinya adalah middle button. Itu klik dengan middle button, terus translationnya dengan control plus middle button, terus zoomnya ini menggunakan shift, tetap dengan middle button. Terus kita coba praktekkan dulu untuk beberapa navigasi ini ya. Pertama kita gunakan middle button. Ini adalah merotasi. Terus kita gunakan shift tadi untuk zoom in dan zoom outnya. Lalu kita gunakan control ini untuk drag, untuk perubahan, untuk merubah posisi. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana navigasi dalam Quick Surface. Selanjutnya kita buka lagi di option. Di sini ada reverse zoom direction on mouse wheel. Di sini kita bisa membalikkan bagaimana kita zoom out dan zoom in-nya. Terus di sini ada when processing control or alt plus arrow key, ini bisa kita atur. Ini semulanya 10 degree, 10 derajat. Kita lihat dulu dengan control dan arrow key. Di sini kita bisa lihat bagaimana pergerakannya. Ini hanya sekitar 10 derajat. Lalu mungkin kita bisa ubah tadi yang 10 derajat ke misal kita buat 90. Kita lihat bagaimana perubahannya. Ya, perputaran dari bendanya ini ya mengikuti derajat yang kita sudah sesuaikan tadi. Kita balik lagi ke option, kita lihat. Terus ini ada beberapa navigasi yang kurang berpengaruh pada navigasi di Quick Surface, tapi kita bisa lihat bagaimana terus 3D most responsive. Ini tergantung dari si user biasanya.
Ini hampir tidak ada perubahan karena memang ini tidak terlalu memberikan perubahan yang signifikan. Terus setelah di mouse navigation kita berpindah ke visualisasinya. Di sini ada draw mesh as point when navigation if the mesh has more than this number of triangles. Jadi di sini sudah defaultnya itu sekitar 1 juta triangle kita bisa rubah. Tadi kan ketika kita rubah-rubah kayak tidak ada perubahan dari si meshnya sendiri, dari file yang kita siapkan tadi dari STL-nya. Maka kita bisa berubah sekitar 10.000. Kita lihat apa yang berubah. Nah, terlihat bagaimana mesh yang berubah ini menjadi lebih sedikit. Ini memudahkan kita untuk file-file yang mempunyai triangle yang cukup besar, jadi dia hanya berubah seperti ini ketika kita gerakan. Jadi akan memudahkan dan mengefisiensikan kita dalam melakukan rotasi, drag, dan beberapa pemposisiannya dari benda STL itu sendiri. Lanjut kita ke tadi visualisasi kita ini untuk color background. Jadi di sini kita harus mengklik di sini bagian kotak ini, kita pilih warnanya merah, bisa dilihat nanti berubahnya. Di sini bisa agak keping-pingan, jadi kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kita berubah lagi ke agak biru, kita klik OK. Ini bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Terus misal kita sudah terbiasa menggunakan default, ya udah kita default saja. Saya biasa menggunakan ini. Kenapa tidak menggunakan ini? Karena ini tidak memberikan pengaruh, ini hanya sebagai gambaran saja. Misal ini kuning, karena jika kita OK, tidak ada perubahan. Jadi tetap kita harus melakukan perubahan backgroundnya itu pada bagian kotak yang di sini. Nih. Oke, saya rasa itu untuk visualisasinya. Ini secara general. Jadi saya akan jelaskan, ini adalah create backup file every berapa lama waktu yang kita berikan ke quick surface ini agar dia bisa auto save atau enggak bisa dikatakan backupannya. Jadi kita bisa atur di sini, bisa 2 menit, bisa 1 menit, dan beberapa waktu yang sesuai yang kita inginkan. Terus di sini ada on screen help, ada show welcome screen, ini yang bagian awal. Terus yang ini misal kita dalam melakukan pengeditan atau desain, ini ada beberapa something wrong, mungkin dia langsung memberikan kayak message box. Jadi di situ nanti kedepannya akan saya jelaskan. Terus di sini ada circular dimension. Ini adalah dimensi untuk benda-benda atau sketch yang kita buat jika bentukannya itu circular. Jadi kalau bicara tentang circular pasti ada diameter, ada radius. Ini bisa kita pilih di mana aja. Tapi saya biasa menggunakan diameter. Klik, terus di sini ada quick surface connect default software. Ini defaultnya menggunakan SolidWorks. Nah, terus jika kita udah sesuai dari mouse dan visualnya ya udah kita langsung klik saja OK. Oke, tadi ini perlu saya kembalikan karena ini bendanya tidak terlalu besar, jadi bisa saya kembalikan ke bentuk semula. Oke. Terus di sini ada cube. Di sini kita bisa lihat bagaimana tampilan atas, bawah, kiri, kanan ini masih sangat berantakan, bahkan isometriknya pun juga berantakan. Kalau kita lihat dari koordinat sistemnya, ini kita lihat bendanya masih melayang, tidak menempel di titik 000-nya. Jadi XYZ-nya ini masih belum pas. Nah, dari sini kita bisa atur bagaimana posisinya dengan cara menggunakan line by plan yang akan kita buat nanti. Terus kita sesuaikan dengan koordinat sistemnya. Jadi pertama saya akan membuat ini menggunakan ekstrak primitif. Di sini akan menentukan plan dan beberapa bentuk primitif dari si benda yang ada, dari benda mesh yang kita gunakan. Ini pertama saya akan klik di sini. Di sini ada beberapa pilihan juga bagaimana kita akan
select beberapa bagian mesh di sini. Ada Magic Wand, dimana kita Magic Wand ini ini langsung membaca beberapa permukaan. Kalau kita gunakan ini hanya beberapa seperti brush, dia hanya bagian-bagian saja yang kita klik. Terus ini ada freehand selection ini seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Terus di sini ada select by drawing line. Nah, kita drawing line seperti garis. Terus di sini ada select by drawing a rectangle. Terus kita ini bisa bikin kotak. Nah, bisa dilihat mesh yang dipilih. Terus di sini ada by drawing circle. Ini bentukannya pasti bulat. Nah, bulat. Tapi tetap mesh yang terpilih saja yang bisa ditandai. Di sini ada select group, jadi kita kalau aktifkan ini, misal kita aktifkan terus kita pilih bebas mau apa, tapi saya mau pilih ini saja. Bisa kita select di bagian sini, lalu kita lihat bagian sini juga terselect karena kita aktifkan select group. Kalau tidak kita aktifkan, tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini tidak ada seperti mesh-mesh yang sudah terselect ini, di bagian belakangnya juga tidak ada, hanya ini aja tadi. Terus untuk mengembalikan saya balikkan saja dengan close, terus saya balik lagi. Sebenarnya ada langkahnya, tapi sementara saja saya hanya ingin menunjukkan tools yang ada di sini. Terus seperti kita awalnya tadi ingin memberikan meletakkan benda ini ke koordinat sistem yang seharusnya, jadi saya akan buat plane dengan mesh-mesh yang sudah dipilih. Di sini kita bisa gunakan plane, ini akan membentuk sebuah plane. Sini benda yang plane-nya ini sejajar dengan permukaan mesh yang ada di sini. Terus kita bisa pilih yang bagian di sini. Bisa kita clear, terus lagi kita buat lagi. Sebaiknya saya pakai yang ini Magic Wand, bisa langsung klik. Sini akan buat saya kotak, terus di sini juga saya akan create terlebih dahulu. Ini sudah membentuk sebuah plane. Lalu akan saya buat lagi di sini, klik. Di sini saya buat plane lagi, klik. Lalu saya create. Terus saya bisa pilih bagian sini. Ini berbentuk seperti silinder, jadi saya klik saja. Di sini ada beberapa pilihannya, tidak hanya plane saja, ada silinder, ada cone, dan ada sphere. Jadi di sini bentukannya seperti silinder, jadi saya klik saja sphere-nya, silindernya. Udah. Jadi untuk menentukan sebuah koordinat sistem itu kan ada x, y, z. Jadi setidaknya kita memerlukan 3 plane atau acuan yang akan kita align dengan koordinat sistemnya. Jadi langsung saja saya create, lalu saya close. Terus bagaimana cara kita align dengan koordinat sistemnya, karena di sini masih kita lihat masih melayang bendanya. Jadi caranya adalah kita ke align, terus ke align by koordinat sistem karena ini yang kita inginkan. Lalu ini kita bisa tentukan bagaimana acuan-acuan yang akan menjadi x-nya, yang mana menjadi y-nya, yang mana menjadi z-nya. Di sini karena x-nya tadi di bagian yang tertutup, saya akan buka ke hide dulu di sini. Ini sudah terlihat x-nya, saya akan memilih yang ini. Terus untuk y-nya saya akan memilih yang kedua. Jika dilihat di sini x, y, z-nya sudah sesuai. Jadi ini x, ini y, ini z. Tapi kita masih tetap memerlukan titik z-nya di mana, karena ini z-nya tidak bisa dikatakan sudah di tengah. Jadi kita tetap memerlukan silindernya. Kita klik. Terus jika sudah terdefinisi, di sini sudah ada message box full defined. Lalu kita apply, kita close, lalu kita hide dulu dengan men-unchecknya. Bisa kita lihat koordinat sistemnya, dan kita secara isometrik lihat kita sudah pas. Jadi untuk permulaan dan penyesuaian dengan koordinat sistem saya rasa sudah cukup, dan untuk video selanjutnya tinggal tunggu saja minggu depan atau mungkin pertengahan minggu ini. Terima kasih, see you.